kekurangannya dari fasilitas teknologi dalam pembelajaran daring. Baik, yang pertama akan saya bahas materi yang pertama, yaitu mengenai tentang pengertian daripada fasilitas belajar dan juga teknologi pendidikan. Yang pertama ada pengertian fasilitas proses belajar yang baik dan juga nyaman, sehingga para siswa itu akan lebih mudah memahami daripada materi yang guru ajarkan. Yang kemudian kedua ada buku dan juga perpustakaan. Buku itu merupakan sumber informasi yang membantu siswa memperdalam pemahaman mereka terhadap itu. Harus ada perpustakaan untuk bahan untuk sumber informasi utama daripada guru dan juga siswa. Kemudian fasilitas belajar yang lain ada perangkat teknologi. Nah, perangkat teknologi ini seperti laptop, proyektor, tablet dan sebagainya, itu akan membuat pembelajaran yang pertama lebih efisien karena tidak memerlukan banyak waktu, seperti kalau pembelajaran dilakukan dengan cara ditulis langsung di board. Itu akan menyita waktu yang cukup lama dibandingkan dengan menampilkan PowerPoint di proyektor di layar. Itu akan sangat mengefisien waktu, kemudian akan lebih dapat memahami karena dilengkapi dengan gambar-gambar visual yang dapat membantu siswa itu lebih memahami materi. Dan kemudian dapat juga menampilkan kalau dalam materi yang mengandung unsur sejarah, dapat ditampilkan video-video mengenai sejarah Islam pada masa lalu. Nah, itu akan lebih memudahkan bagi guru untuk menyampaikan materinya, dan guru pun tidak akan merasa terlalu kecapean dalam menyampaikan materi pembelajaran. Yang selanjutnya fasilitas belajar itu ada yang dinamakan sumber daya lain seperti laboratorium sains, kemudian ruang musik dan juga ruang olahraga. Nah, ini fungsinya adalah sebagai ruang praktik. Jadi selain di kelas memberikan materi, seorang guru pun dan pihak sekolah itu harus menyediakan ruang-ruang untuk praktek siswa dan juga guru untuk lebih pembelajarannya lebih langsung bisa dipraktekkan. Seperti di ruang laboratorium itu biasanya pembelajaran seperti fisika, biologi itu harus di laboratorium untuk lebih jelasnya, karena di sana seperti pembelajaran biologi di sana terdapat banyak namanya seperti gambar atau gambar organ ya, untuk lebih real gitu ya, melihat organ tubuh yang ada di dalam tubuh kita itu seperti jantung itu bagaimana, kemudian paru-paru itu seperti apa, karena di sana banyak sekali gambaran-gambaran di laboratorium itu ya. Kemudian ruang musik. Nah, ruang musik itu adalah untuk praktek seorang murid yang potensi musisinya itu sangat kental. Kemudian, nah di sana mereka akan berlatih untuk bermusik dan juga membuat lagu dan sebagainya yang berhubungan dengan musik. Dan ruang olahraga
ruang olahraga supaya duduk, dan juga di sana harus banyak peralatan-peralatan olahraga lainnya untuk mendukung daripada praktek olahraga tersebut. Kemudian ada teknologi pendidikan. Nah, tadi kan fasilitas belajar. Kemudian ada teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan itu mencakup berbagai perangkat aplikasi dan teknik yang dirancang untuk meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar. Jadi teknologi itu pengertiannya tidak hanya seperti HP, ada teknologi tidak seperti itu. Jadi jangkauannya lebih luas. Itu mencakup berbagai perangkat. Jadi perangkat apa saja? HP, kemudian laptop, router, apapun itu, sampai alat-alat yang bukan elektronik pun itu bisa disebut teknologi. Dan kemudian aplikasi ya itu tentunya berada pada perangkat-perangkat elektronik, karena aplikasi itu bisa disebut dengan software ya, perangkat lunak, dan teknik yang dirancang untuk meningkatkan efektivitas proses belajar. Nah, jadi metode-metode pun itu bisa dimasukkan. Dan juga kekurangannya. Yang pertama itu kelebihan teknologi dalam pembelajaran PAI. Yang pertama itu menjadi aksesibilitas. Jadi teknologi ini memungkinkan siswa untuk
Baik, di sini ada beberapa cara di mana teknologi dapat membantu pada pembelajaran PAI. Yang ke satu, penggunaan aplikasi dan website Islami. Aplikasi dan website Islami dapat membantu siswa untuk mengakses materi PAI secara mandiri dan interaktif. Beberapa contohnya, satu, aplikasi Al-Quran digital. Pada aplikasi ini telah menyediakan Al-Quran dengan terjemahan secara lengkap, tafsir, serta audio murotal, sehingga siswa akan mudah untuk membaca, menghafal, serta memahami makna-makna ayat Al-Quran di mana dan kapan saja. Yang kedua, aplikasi hadis. Aplikasi hadis ini sangat membantu siswa untuk mengetahui tentang sunnah-sunnah dan perilaku yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada umatnya di dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, website pendidikan Islam, yaitu seperti Islam Web, Muslim.id, dan situs-situs pendidikan Islam lainnya yang telah menyediakan di beberapa artikel, video, dan materi-materi yang berhubungan dengan keislaman. Yang kedua, multimedia dalam pembelajaran PAI. Multimedia ini memainkan peran yang sangat penting dalam menyajikan materi PAI secara lebih menarik dan mudah dipahami, terutama pada konsep abstrak atau cerita dalam sejarah Islam. Multimedia ini sering digunakan melalui satu video pembelajaran. Pada video pembelajaran ini, seperti dalam aplikasi YouTube yang telah menjelaskan tentang kisah para nabi, para sahabat, atau sejarah Islam lainnya. Yang kedua, animasi edukatif. Animasi edukatif ini yaitu sejenis film atau video yang ada di channel YouTube seperti kartun Musa. Pada video ini tidak hanya menghibur, tetapi bisa membantu untuk perkembangan pengetahuan dan karakter pada siswa. Yang ketiga, infografis. Infografis ini menjelaskan tentang hukum atau halalnya sesuatu atau larangan-larangan dalam prinsip-prinsip dasar Islam. Selanjutnya, forum diskusi online. Forum diskusi online ini memungkinkan guru dan siswa untuk mendiskusikan sebuah pelajaran, baik di luar jam pelajaran atau berbeda atau di tempat yang berbeda. Forum diskusi ini bisa dilakukan melalui satu grup WhatsApp atau Telegram, di mana guru dan siswa bisa mendiskusikan sebuah pelajaran materi PAI dan bisa mengajukan pertanyaan antara guru dan siswa. Terus yang kedua, forum diskusi di platform e-learning. Ini bisa dilakukan melalui aplikasi Google Classroom atau Edmodo, di mana siswa bisa menulis pendapat atau bertanya tentang materi yang belum dipahami oleh siswa tersebut. Terus yang ketiga, media sosial. Dalam media sosial ini, siswa harus berpartisipasi dalam komunitas online atau grup yang membahas tentang ilmu agama. Meskipun dalam konteks tersebut, guru perlu membimbing dan mengarahkan kembali atas informasi yang didapat oleh siswa itu sudah sesuai dengan ajaran Islam atau belum. Terus selanjutnya, simulasi dan virtual reality dalam pembelajaran PAI. Yang kedua, simulasi haji dan umroh. Pada teknologi ini dapat menciptakan dan pengalaman virtual untuk memungkinkan siswa dalam mengunjungi tempat-tempat penting di Ka'bah, misalnya Arafah, Ka'bah, dan Mina. Hal ini dapat membuat siswa untuk lebih memahami tentang tata cara di balik ritual haji itu tanpa harus ada di lokasi tersebut. Terus yang kedua, virtual tour ke situs bersejarah Islam. Misalnya guru mengajak siswa untuk mengunjungi secara virtual ke dalam Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, bahwa di dalamnya ini memiliki nilai keagamaan yang tinggi. Terus yang ketiga, simulasi praktik ibadah. Pada simulasi ini bisa digunakan oleh guru untuk memberikan pelatihan kepada siswa dengan tata cara berwudu, tata cara sholat, terutama bagi siswa yang baru belajar dan membutuhkan arahan langkah demi langkah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada Tina yang telah menjelaskan pembahasan yang kedua itu tentang
kemudian pembahasan yang kedua pembahasan ketiga akan dijelaskan